Ya, ini ceritanya seorang guru, salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Dia mendorong dengan muridnya bernama Rina ya Bu ya, untuk Iya, mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Ya, jadi saya sebagai coach, ibunya sebagai Rina. Mochi. iya, iya. Oke. Uh, Baiklah Rina, mohon maaf Bapak mengganggu Bapak. Ibu ya. Ibu mengganggu waktu kamu. Begini Rina, Bapak dengar Ibu, Rina, Bapak dengar Bapak, ibu. Ibu. Ibu dengar Rina ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato. Tapi Ibu lihat Rina kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya, Bu. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oh, begitu. Rina masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Rina kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Iya, Bu. Karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Rina saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kami menunjuk Rina karena Rina mempunyai potensi yang bagus ya dalam berbahasa Inggris. Menurut Rina, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris? Saya paling suka menghafal lagu berbahasa Inggris. Saya juga suka menonton film berbahasa Inggris. Saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan bagus. Kemampuan kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui Pak Yosep sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya membuat pidato bahasa Inggris yang bagus. Kemudian, yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, Bu, saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Pak Yosep dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Inggris, Bu. Bagus sekali Rina, ternyata rencana kamu luar biasa. Ya, Bapak yakin kamu mampu, Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Insya Allah, Bu. Saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Rina, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya, Bu, untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Pak Yosep dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar sekolah tempat saya les, Pak. Tempat saya les, Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu, Rina. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Oke, jadi ini tadi topik pertama.
Jadi saya yang bertindak sebagai coach tadi. Jadi um, ini yang ibu Ibu Mulyani nanti yang menilai saya ya sebagai atau saya dulu yang menilai ini. Ndak kuta Ibu apa ya, coach. ibu nanti yang menilai Oh, saya aku sebagai paham. coach. Ibu nanti yang menilai saya sebagai coach. Selanjutnya kita apakah masih Ada ada anunya di, ada kekurangan? pertanyaannya di LMS di. Ya, ada pertanyaannya di LMS Bu. Nanti kita isi itu. Oh iya iya iya. Ya, Iya iya. jadi itu nanti ada. Kemudian kita lanjut ke topik kedua ya Bu ya. Berarti saya yang coach lagi. Di Iya, iya. Kita yang coach. Saya yang coach. berarti coach kan, oh duluan coachnya lagi di. Iya. Ini. Berarti saya eh iya. Jadi saya sebut namanya Ibu saja ya. Ibu Mulyani, bolehkah saya meminta waktunya? untuk Saya anu ini memberi. apa artinya topiknya untuk apa ini? Oh ya, jadi ini topiknya eh ada satu rekan ya. Jadi ini kuncinya tadi yang mendapatkan teguran dari kepala sekolah dan menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ini mengajar. Saat ia mengajar, pengawas Iya. sekolah melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan guru mengajar tanpa buku teks. Ya, jadi rekan guru tadi ini mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan guru tadi menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, Iya. jadi saya sebagai Berarti coach dulu, Bu. yang ngadu ini, yang ditegur ini toh, yang ditegur yang berbicara sebagai coachnya. Iya, 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 yang ditegur Oke. ini yang Iya, ceritanya berarti yang kita. memberikan permasalahannya ya. Iya. Iya, Bu Mulyani, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Anti, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Ya, begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ini mengajar. Saat saya sedang mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Oh, oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Bu, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, dan lain-lainnya, Bu. Oh, ya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Uh, Kalau saya, saya sudah terbiasa bukan, mengajar dengan. bukan yang dibawa. Kalau saya pikir-pikir, Oh, ya. Um, Tunggu dulu, Bu. Maaf, kurang konsen. ya. Saya
Iya. Kalau Kalau begitu, saya pikir-pikir kembali nih Bu ya, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Kenapa? Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dengan mengeksplor materi pembelajaran. ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama nih Bu ya, saya kan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kedua, memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan sumber belajar, di antaranya buku buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Jadi saya tuh berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Bu Mulyani atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini adalah sesi praktik. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran khusus kita hari ini yaitu CGP dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagi studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching mode. Ya, jadi topik pertama hari ini yaitu ada yang berperan sebagai coach, saya sendiri, kemudian yang berperan sebagai coachee adalah Ibu Mulyani. Ya. Jadi coach ini di sini bernama Rina ya. Ya. Kemudian adapun topiknya yaitu seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ya, ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Ya, namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Jadi bagaimanakah caranya untuk menanggapi hal ini? Jadi disinilah diperlukan sebuah coaching. Ya, jadi tujuan umumnya yaitu tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Ya, kita mulai Bu, bisa? Iya, iya, siap, siap. Ya, topik pertama. Ya, baiklah Rina. Mohon maaf, Ibu mengganggu waktu kamu. Begini, Rina, Ibu dengar, ya, Ibu dengar Rina ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tetapi Ibu lihat Rina kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya itu? Iya, Bu. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oh, begitu. Rina masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Rina kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini.
Iya Bu, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis tetapi gagal. Jadi saya malu kalau saya gagal kedua kalinya. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Rina ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kami para guru itu menunjuk Rina karena Rina mempunyai potensi yang bagus dalam berbahasa Inggris. Menurut Rina, apa saja kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris? Iya Bu, saya paling suka menghafal lagu berbahasa Inggris. Saya juga menonton film berbahasa Inggris. Saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, tuh kan, bagus. Kemampuan kamu itu dalam berbahasa Inggris itu sudah lebih dari cukup loh. Untuk mengikuti perlombaan ini, kira-kira apa yang, kamu lebih apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Begini Bu, rencana saya yang pertama, saya akan menemui Pak Yosep sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya membuat pidato bahasa Inggris yang bagus. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih tinggi. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk berpidato berpidato di depan Pak Yosep dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Inggris. Bagus sekali ya. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman dari lebih lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini? Insya Allah Bu, saya sekarang lebih percaya diri bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Rina, semoga dalam persiapan lomba ini berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh bersama Pak Yosep dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar sekolah tempat saya les, Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses ya dan bisa jadi juara. Semangat! Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, Selesai. untuk ini yang diberi pertanyaan coach atau coach tadi ya? Aduh, Coach ya? Coach? Coach. Mungkin yang dikasih pertanyaan di sini Bu yang refleksi untuk coach ya? Iya. Jadi bagaimana perasaan Rina setelah tadi berbincang-bincang dengan Ibu, kira-kira bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah sudah lebih baik Bu dari yang kemarin. Yang kemarin masih ragu-ragu untuk mengikuti lomba, tapi setelah berbincang-bincang dengan Ibu, alhamdulillah saya merasa lebih semangat lagi untuk mengikuti lomba di tingkat kabupaten. Ya, itulah salah satu tujuannya tadi Ibu memanggil kamu untuk uh, untuk coaching, untuk berbicara dari hati ke hati ini ya. Jadi ini membuat kamu lebih mungkin bisa lebih semangat lagi ke depannya, lebih percaya diri lagi supaya untuk ke depannya nanti lebih semangat lagi supaya bisa dapat juara dan bisa sukses dan bisa menjadi juara nantinya untuk membawakan nama sekolah dan keluarga, ya tentunya. Iya Bu. Sekarang kita masuk lagi di topik kedua, artinya
yang bertindak sebagai coach saya sendiri, Bu Mulyani, dan untuk coachingnya Ibu Suryanti. Nah, di sini kasus yang diambil kasusnya seperti ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Langsung saja atau saya sampaikan juga tujuan umumnya? Kalau ada tujuan umumnya dulu, Bu. Oh iya, jadi tujuan umumnya di sini di tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Jadi untuk kesempatan pertama dikasih kesempatan kepada coachee, Ibu Suryanti. Iya. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya. Tabe Bu Mulyani, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Bu. Iya, baik Bu Anti. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Iya Bu, begini Bu, saya baru saja mendapat teguran, maaf Bu, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan bahwa dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar tadi. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan Bu ketika saya mengajar tanpa buku teks. Ya, jadi saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum Bu, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tadi tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah Bu, seperti itu. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar yang tadi? Iya, begini Bu, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut ya, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Oh, iya. Jadi apa kira-kira kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar? Saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut itu kan sesuai dengan implementasi kurikulum kita sekarang, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ya Bu ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu pada saat mengajar, Ibu kira-kira menggunakan sumber belajar apa? Biasanya Bu, saya menggunakan sumber belajar dari internet, ya seperti video pembelajaran di YouTube, ya artikel ilmiah di internet, ya dan lain-lainnya Bu, seperti itu. Iya. Menurut Ibu, apakah kira-kira dengan menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali sih Bu ya, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid sih. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran tadi itu. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Yang pertama nih Bu ya, yang pertama saya akan menghadap ke kepala sekolah dulu untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kemudian yang kedua Bu, kalau memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas tadi itu supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan.
Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan, Bu, bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya ada buku teks, kemudian internet, kemudian video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid saya itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu, seperti itu. Bagus sekali rencana Ibu. Saya sangat setuju. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nantinya ya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, Bu. Ya, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya nantinya. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Mulyani atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, jadi selesai Ya, coachingnya. Jadi kita masuk refleksi. refleksi. Ya. Jadi saya yang bertanya ke apa Ya. atau Kita yang bertanya Bu untuk iya, saya bertanya kepada coach. Ya. Tapi Bu Suryanti, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi ya? Iya, perasaan saya Bu yang jelas yang pertama itu saya merasa lega. Saya bisa berbagi dengan Ibu dengan masalah saya tadi ini, dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang tadinya saya ragu-ragu, saya bimbang seperti apa, saya harus bagaimana. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Ibu, alhamdulillah, sepertinya saya sudah tahu tujuan saya harus seperti ini, kedepannya saya harus bagaimana supaya saya lebih baik lagi Bu, seperti itu. Karena saya rasa memang kita sebagai guru itu memang harus ada tempat untuk kita sebagai guru supaya bisa bertukar pendapat seperti itu. Ada yang membuat kita menjadi lebih lega lagi. Ya, seperti itu Bu. Perasaan saya lebih lega sekarang, lebih semangat lagi, dan untuk permasalahan saya tadi akan saya ini tindak lanjutnya nanti seperti itu. Ya, alhamdulillah Bu. Jadi intinya ini melalui metode coaching kita dapat menyelesaikan masalah, baik itu masalah dengan murid atau masalah yang dialami oleh rekan sejawat kita. Seperti itu ya Bu? Ya, saya kira seperti itu Bu. Ya, jadi ini tujuannya bukan untuk murid saja, jadi ini untuk bisa sesama rekan guru kalau mempunyai hambatan, baik itu dalam pembelajaran, baik itu dalam suatu permasalahan, biasa itu ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Dan dengan coaching tadi ini, coaching yang bisa kita laksanakan seperti yang kita laksanakan tadi, saya rasa itu bisa membantu sekali untuk rekan-rekan guru yang lain itu, supaya kalau ada permasalahan bisa saling berbagi sehingga kita mempunyai solusi untuk seperti itu. Ya. Iya.